Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Baik teman-teman yang semoga sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan malam ini sebagaimana yang kita agendakan, sebagaimana yang kita rencanakan, kita akan melaksanakan Zoom, sosialisasi, penjelasan-penjelasan terkait dengan program perkuliahan kita, termasuk ya nanti hal-hal yang mungkin belum teman diketahui bisa ditanyakan lebih lanjut sehingga nanti saat perkuliahan kita sudah paham dan sudah yakin tidak ada keraguan lagi di dalam melaksanakan perkuliahan. Nah, mungkin sambil jalan ya saya izin memperkenalkan diri, tapi saya minta juga teman-teman untuk ya sambil melis atau absen ya di kolom chat, yang bisa kolom chat tuliskan nama dan asal kota atau kabupatennya ya. Nah, jadi supaya kita kemudian saling kenal ini di mana saja teman-teman ini berada ya. Ada yang disebutkan nama kemudian kabupatennya. Nah, izin saya memperkenalkan diri ya. Nama saya Agus Salam ya. Kalau biasa dikenal, orang biasa memanggil saya Ustadz Aslam ya. Jadi kalau ada Agus Salam, ada Ustadz Aslam, itu namanya tuh sama ya. Ada teman yang nanya kenapa dipanggil Aslam, ya Aslam itu singkatan dari Agus Salam. Saya sering guyon karena di Indonesia sudah banyak Agus ya. Di Aila ini saja kalau kami ngumpul di kantor itu ada 3 yang namanya Agus. Jadi kadang-kadang dipanggil satu noleh semua. Jadi saya dipanggil Aslam ya. Saya domisili di Samarinda, Kalimantan Timur. Kemudian keseharian saya selain mengelola Aila ini, saya juga diamanahi sebagai Ketua Pusat Studi dan Dakwah Islam Kalimantan Timur, sekaligus jadi mudir Pondok Pesantren Bina Dakwah. Jadi saya sebagai dai, sebagai guru, sebagai dosen juga, dan juga aktif sebagai advokat ya. Kita punya kantor hukum ya, advokat yang memang membantu terutama yang berkaitan dengan hukum Islam tentunya. Baik, itu mungkin sekilas, nanti seiring berjalannya waktu kita lebih banyak lagi nanti kenalan ya. Nah, ini teman-teman, Masya Allah ada Ustadz Tamrin ya dari Padang, Nisa Hakim dari Jakarta, Muhammad Hermanto dari Samarinda, ada Pak Ridwan dari Kota Gorontalo, ada Ustadz Eski dari Samarinda juga, Pak Jaksan Jaya dari Bekasi, ya Gus Ita dari Depok ya. Baik, nanti teman-teman akan bergabung ya dengan teman-teman yang lebih dahulu mendaftar. Kalau yang kemarin itu memang kalau yang paling banyak pendaftaran itu selalu di semester ganjil ya. Kalau kita itu kan penerimaannya dalam setahun itu 2 kali, di semester ganjil dan semester genap. Kalau ganjil itu di semester 1 berarti kan, atau 3 atau 5 itu disebut ganjil. Nah, biasanya orang kan periode kelulusan itu di bulan Juli, Agustus.
Nah, ganjil itu dimulai bulan September itu. Nah, itu banyak. Kemarin Alhamdulillah ada 100 lebih. Ya 120-an yang mendaftar. Nah, di genap tetap kita buka kesempatan. Walaupun biasanya tidak sebanyak yang di semester ganjil. Biasanya sekitar 30-an. Nah, nanti dia bergabung bersama teman-teman yang lain yang terlebih dahulu. Nanti di kelasnya akan banyak yang ikut. Nah, baik ya. Saya presentasi dulu. Pertama saya ingin memperkenalkan apa itu kuliah AILA ya. Nah, AILA atau kita sebut Aslam Islamic Learning Academy merupakan lembaga pendidikan dan pelatihan yang menyelenggarakan program pembelajaran terintegrasi melalui kerjasama dengan perguruan tinggi formal yang telah terakreditasi oleh BANPT, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi. AILA menyediakan layanan perkuliahan berbasis daring yang ditujukan bagi mahasiswa dengan fokus pada pengembangan keilmuan dalam bidang studi Islam atau dirasat Islamiyah. Nah, jadi teman-teman, pada asalnya AILA ini adalah sebuah lembaga pendidikan dan pelatihan yang konsen kepada pengembangan sumber daya manusia, khususnya dalam bidang studi Islam, pembinaan dai, pembinaan guru, dan juga keilmuan-keilmuan Islam lainnya. Tapi di dalam perjalanannya kita menyelenggarakan perkuliahan yang bekerja sama dengan perguruan tinggi yang telah terakreditasi. Ya, nah, jadi kerjasama kita nanti dengan beberapa perguruan tinggi yang nanti sesuai dengan program studi atau jurusan yang teman-teman pilih nanti ya, dengan yang teman-teman pilih nanti akan kita jelaskan. Dan akreditasi. Jadi kita memang memilih kerjasama dengan lembaga yang sudah akreditasi. Minimal akreditasinya baik dan baik sekali. Bahkan untuk yang S2 kita sudah kerjasama dengan yang akreditasinya unggul. Ya. Nah, kemudian kita punya 3 program. Ya, ini yang di sebelah kiri ini MOU kita dengan salah satu perguruan tinggi, Steno Al-Farabi Pangandaran, yang saat ini sudah proses alih bentuk ya menjadi institut. Jadi sekolah tinggi menjadi Institut Nasional Nusantara. Nah, ini program kuliah AILA ini, untuk program kuliah ini ada 3, yakni Dirasat Iqtidiyah, ini setara D2, Dirasat Ula kita menyebutnya S1, dan Dirasat Saniyah kita menyebutnya kemudian S2. Ya, nanti insya Allah dalam perjalanannya akan kita persiapkan juga Dirasatul Ulia, ya, yakni S3-nya. Nah, Dirasat Iqtidiyah ini D2. Ini biasa, ini selama ini konsen hanya kepada materi-materi keislaman. Nah, tentu kita tidak menjelaskan ini, ya, karena kalau ini tidak dapat gelar sarjana dia. Nah, kalau di Rosatula ini adalah jenjang S1. Sarjana, teman-teman dapat ijazah formal, ya, nanti ketika selesai, dan juga dapat gelar akademik sesuai dengan jurusan yang dipilih. Nah, di Ustadz Saniyah S2 juga sudah ada, tapi saat ini baru 1 program studi untuk di Ustadz Saniyah, yaitu pendidikan agama Islam. Ya, jadi kalau ada teman-temannya yang berminat untuk melanjutkan S2 juga kita bisa. Uh, Selanjutnya, baik, mohon maaf sebentar ya. Bentar.
Nah, baik, mohon maaf tadi. Sekarang kita lanjutkan ya program Dirsatullah. Nah, ini karena teman-teman ini tergabung di program Dirsatullah, maka saya akan menjelaskan ini. Program perkuliahan Dirsatullah merupakan perkuliahan pada jenjang seatas satu atau jenjang sarjana. Program ini diselenggarakan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi yang telah terdaftar pada PDDikti, ya. PDDikti itu pangkalan data pendidikan tinggi, serta terakreditasi oleh BANPT tadi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Selain memperoleh materi mata kuliah di Irsad Islamiyah, studi Islam mahasiswa juga mengikuti mata kuliah sesuai dengan program studi yang dipilih. Melalui program ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh sertifikat kompetensi dan gelar non-akademik, tetapi mendapatkan ijazah formal, jenjang sarjana S1 beserta gelar akademik yang sesuai dengan program studi yang diikuti. Nah, jadi kalau sebelumnya pada program Idadiah itu sebagaimana saya katakan tadi yang D2 itu tidak mendapatkan gelar sarjana. Di situ lulusannya hanya mendapatkan sertifikat dan juga gelar non-akademik, ya, bukan gelar formal. Tapi untuk S1 ini boleh kita katakan nanti double gelarnya, gelar ganda. Satu gelar non-akademik, ya. Ini gelar non-akademik itu adalah gelar yang biasanya didapatkan orang setelah mengikuti serangkaian pelatihan. Mungkin saya banyak ya teman-teman melihat. Nah, tetapi juga mendapatkan jenjang sarjana, ijazah S1 beserta gelar akademik yang sesuai dengan program studi yang dipilih. Nah, kalau teman-teman memilih pendidikan Islam, maka gelarnya itu nanti SPD, sarjana pendidikan. Kalau memilih hukum keluarga Islam, itu nanti gelarnya SH. Kalau kemudian teman-teman memilih ekonomi syariah, maka gelarnya itu adalah SE. Kalau memilih ya ilmu dakwah atau komunikasi penyiaran Islam, maka gelarnya itu adalah ESOS, sarjana sosial. Ya. Nah, ini yang di sebelah kanan saya, sebelah kanan ini ada buku panduan kerjasama penyelenggaraan kognisi pembelajaran lampau KPL ya dengan lembaga kursus dan pelatihan dengan perguruan tinggi. Nah, maksudnya bahwa memang secara regulasi, secara aturan ya, memang memungkinkan ya, dari kementerian sudah membuat satu buku panduan, memang memungkinkan mahasiswa-mahasiswa itu yang selama ini mengikuti lembaga pelatihan seperti di AILA nanti bekerja sama terintegrasi dengan perguruan tinggi. Nah, sehingga apa yang kita laksanakan ini tidaklah sesuatu yang aneh, yang memang sudah ada landasan hukumnya. Ini diterbitkan aturannya 2022 yang lalu. Nah, baik, ini ya jadi program kita S1, gelarnya resmi, akreditasi, ya dapat ijazah formal juga. Baik, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya, ini program studinya. Nah, ini yang saya katakan tadi. Ada 8 program studi. Ya, di sini kalau manajemen pendidikan Islam dan pendidikan Islam anak usia dini, itu gelarnya SPD, itu kita bekerja sama kampus mitranya dengan Stipnu Al-Farabi Pengandaan. Ini akreditasi sudah bagus sekali, baik sekali. Jadi teman-teman yang mengambil program studi ini, ya, itu nanti ijazahnya S1-nya itu dari Al-Farabi. Sedangkan dari AILA nanti sertifikat kompetensi sebagai pendampingnya. Nah, tapi perkuliahan itu dilaksanakan oleh AILA. Nah, jadi ya udah baik sekali. Bahkan untuk Al-Farabi ini sedang proses, ya bahkan sudah ya tinggal
apa namanya sosialisasi, dia sudah berubah bentuk menjadi institut, ya, Institut Nasional Nusantara Al-Farabi. Karena ada tiga tuh perguruan tinggi itu jenjangnya, ada sekolah tinggi, ya, ada institut secara umum ya, nanti paling tinggi universitas. Itu pembagiannya. Tapi secara jenjang sama-sama S1. Itu tidak ada bedanya. Nah, kemudian untuk pendidikan agama Islam itu dengan At-Taqwa Bandung. Kemudian pendidikan guru madrasah ibtidaiyah itu dengan Stit Muhammad Ma'diana Kabupaten Tangerang dan seterusnya ya, ini bisa dibaca ekonomi syariah, hukum keluarga Islam dan komunikasi penyiaran Islam. Ini gelarnya. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa kok SPD beda dengan misalnya SPDI atau SHI? Nah, perlu dipahami bahwa sekarang nomenklaturnya itu sudah berubah. Saya lupa pastinya, tapi sekitar 2014 atau 2015. Ya, kalau dulu pendidikan Islam itu gelarnya SPDI, sedangkan pendidikan selain itu yang umum SPD. Sekarang disamakan semua. Mau lulusan pendidikan Islam atau pendidikan yang umum gelarnya semua SPD. Ya, tidak ada lagi SPDI. Kalau ada lulusan SPDI itu berarti gelar yang lama. Seperti saya. Saya S1-nya SHI, berarti saya lama karena lulus tahun 2009. Nah, kalau sekarang semua SH, begitu juga ekonomi SE, begitu juga ilmu dakwah itu sosial, ya, di ESOS sama semua. Nah, ini ada keterangan. Lulus S1 kuliah AILA ini yang berbeda ya. Selain mendapatkan gelar akademik sarjana, mereka juga akan mendapatkan gelar non-akademik, yakni Certified in Islamic Studies. Nah, sertifikat kompetensi ini bermanfaat bagi teman-teman untuk memperkuat profil teman-teman. Nanti teman-teman melanjutkan S2 itu mengambil RPL lagi bisa, karena sudah ada uh, sertifikat non-akademiknya. Ya, bahkan mungkin nanti untuk memperkuat ketika melamar pekerjaan atau mengikuti pelatihan biasanya diminta sertifikat-sertifikat pendukung. Nah, insya Allah itu sangat bermanfaat sekali. Itu terbukti angkatan-angkatan kita sebelumnya yang sudah lulus itu ya, itu sangat bermanfaat sertifikat. Jadi teman-teman dapat gelar dua nanti ya. Jadi SPD, CIS, Certified in Islamic Studies. Ada sertifikat kompetensinya juga. Ini disebut gelar non-akademik. Dia tidak didapat melalui perkuliahan, tapi melalui sebuah pelatihan kompetensi. Karena di AILA nanti ada materi-materi Islamic Studies juga yang akan kita. Nah, sedikit ya, dua jalur perkuliahan kita kalau di brosur itu kan ada yang reguler, ada yang khusus. Kalau yang reguler mungkin sudah diketahui, saya tidak banyak menjelaskan tentang itu. Kalau reguler itu perkuliahan yang dilaksanakan dengan waktu yang normal, 7 atau 8 semester, 3,5 tahun atau ya 4 tahun, itu yang normal. Ya, nah, tapi ada yang khusus RPL mungkin selama ini bertanya-tanya, kok bisa kuliah S1 ya Bu, yang selama ini 4 tahun, kok bisa hanya 1,5 tahun atau kemudian 2 tahun. Nah, itu yang disebut dengan RPL. Nanti teman-teman ya bisa searching, sudah banyak penjelasan RPL di Google. Bisa juga teman-teman buka di YouTube ya. Nah, itu ada penjelasan-penjelasannya. Tapi di sini saya menjelaskan secara singkat. Kuliah jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau adalah program perkuliahan yang memberi pengakuan terhadap pengalaman kerja, pelatihan, atau pendidikan non-formal yang pernah Anda jalani sebelumnya. Artinya, jika Anda sudah pernah mengajar atau pernah mengikuti pelatihan yang sejalan dengan perkuliahan kita atau punya pengalaman di bidang tertentu, maka pengalaman tersebut bisa diakui sebagai bagian dari SKS kuliah. Ya, maksudnya kalau teman-teman selama ini mungkin lulusan pondok saja, ya tidak kuliah sebelumnya, tapi sudah 3 atau 4 tahun atau bahkan lebih
mengabdikan diri sebagai guru di pondok atau di madrasah atau di lembaga pendidikan Islam. Nah, tentu itu teman-teman kan sudah punya pengalaman tuh mengajar itu. Nah, pengalaman mengajar inilah yang bisa membuat teman-teman kuliah lebih singkat. Karena apa? Teman-teman sudah punya pengalaman. Pengalaman dan keahlian itu diakui ya sebagai pembebas dari SKS mata kuliah sehingga tidak semua mata kuliah itu diambil. Atau ada kasus lagi misal teman-teman ya setelah lulus pondok kuliah di Ma'had Ali ya. Ma'had Ali itu kan pesantren tingkat tinggi, tingkat kuliah. Tapi Ma'had Ali mungkin yang diikuti waktu itu bukan Ma'had Ali yang mengeluarkan gelar sarjana, tapi sudah kuliah di situ 3 tahun. Nah, sehingga sudah ada ilmu, mungkin sudah belajar akidah, belajar fikih, bahkan belajar bahasa Arab. Tapi ya belum S1. Nah, itu bisa di sini. Ya. Atau kalau yang ekonomi syariah, ya sudah bergelut di dalam dunia pekerjaan, sudah bisnis dan lain sebagainya, itu akan bisa diakui. Ya, itu intinya. Nah, dengan jalur RPL, Anda tidak perlu mengulang belajar dari nol. Karena sebagian mata kuliah bisa langsung dikonversi dari pengalaman Anda. Ini membuat masa studi lebih cepat dan lebih hemat, namun tetap resmi dan diakui oleh pemerintah. Nah, jadi intinya pengalaman kita, keahlian kita itu diakui. Makanya nanti penting ya, kalau ada punya teman-teman sertifikat kuliah sebelumnya, pengalaman mengajar nanti dibuktikan surat keterangan mengajar atau bekerja, itu menjadi dokumen pendukung ya untuk kemudian bisa mendaftar pada jalur RPL ini. Nah, ya, jalur RPL itu resmi dan legal. Ini aturannya Permendikbudristek nomor 41 tahun 2021 tentang rekognisi pembelajaran lampau. Artinya, jalur RPL memiliki payung hukum dan ijazah yang diperoleh jalur RPL sama sahnya dengan jalur kuliah reguler. Jadi jangan khawatir ya. Sudah banyak teman-teman kita juga yang sudah mengikuti perkuliahan ini dan lulus ya dan kemudian lanjut ke S2. Lalu apa keunggulan terutama di program yang ya di AILA ini? Satu, tentu saja tadi sudah kita jelaskan terakreditasi oleh BAN PT, kuliah dilaksanakan secara online. Secara kebijakan itu kuliah sebenarnya hybrid ya, kombinasi. Cuma kita tetap hybrid, ada sebagian ya mahasantri kami di pondok yang offline, jadi teman-teman yang jauh ini mereka mengikuti online. Waktu perkuliahan itu fleksibel, maksudnya fleksibel. Kita tahu ya, teman-teman ini mengajar dan lain sebagainya tentu punya kesibukan. Kadang-kadang kuliah di akhir pekan justru akhir pekan kita sibuk. Maka kita laksanakan nanti malam hari ya. Di sini ada penjelasannya nanti. Nah, tapi jika ada halangan, nah inilah kemudahan teknologi kita. Kita punya LMS juga, Learning Management System. Nah, jadi teman-teman tetap bisa mengakses rekamannya, videonya, sehingga yang tertinggal tetap bisa mengikuti. Tapi itu bukan berarti kemudian sengaja tidak mau ikut. Kita tetap ikut Zoom secara langsung, tapi ya kalau berhalangan masih ada solusi. Kalau kita kuliah offline kan tertinggal ya sudah tertinggal, kita tidak mendapatkan info sama sekali. Ya, ini kalau ini kita bisa menyimak rekamannya. Biaya kuliah murah dan terjangkau. Nah, nanti bisa lihat. Kita akan jelaskan biayanya itu memang terlihat ya SPP misalnya 550. Tapi teman-teman jangan lupa itu hanya dibayar selama 18 bulan. Jadi kalau dibandingkan dengan kuliah ya offline selama 4 tahun, biaya kuliah PL ini sangat murah sekali. Rekaman materi bisa diakses berulang-ulang, disediakan berbagai modul PDF, ya secara umum kita usahakan semua dosen setiap mengajar, dia membuat modul PDF-nya. Nah, ini kita bagikan secara gratis. Kecuali teman-teman yang mau membeli buku. Nanti ada beberapa buku yang kita sarankan, tapi sifatnya kita tidak mewajibkan. Tapi bagi yang mau itu mempermudah. Disediakan admin
khusus untuk setiap kelas ya. Kita punya banyak admin bukan cuma satu sehingga kita berusaha ya untuk melayani teman-teman karena kadang-kadang ya problem nih saya sampaikan. Problem kuliah online itu seringkali teman-teman ketinggalan informasi. Chat ke admin, adminnya selalu respon. Nah, kita berusaha, ada beberapa admin sehingga apa? Teman-teman tidak ketinggalan informasinya. Karena ada admin yang selalu mengingatkan. Pendampingan mulai proses pendaftaran sampai lulus. Nah, seringkali karena kita kuliah online ini, masalahnya adalah sendirian. Begitu teman-teman malas, ya, kebingungan, nggak ada yang mendampingi akhirnya lewat begitu saja. Nah, kalau kita berusaha, bahkan saya sendiri selaku pengelola, selaku direktur Ayla itu ikut membantu teman-teman ya, aktif di grup dan lain sebagainya. Kita damping mulai proses pendaftaran, nah sampai nanti kelulusan. Kita ada bimbingan-bimbingan intensif tugas akhir ya, baik skripsi maupun kemudian jurnal, kita dampingi karena kita punya komitmen, kita punya target, kita sama-sama memulai ya, tapi kita sama-sama juga nanti lulusnya. Masuknya sama-sama, lulusnya sama-sama. Itu yang kita inginkan. Kemudian double DCI. Double DCI ini maksudnya dua gelar. Apa? Gelar akademik sarjana tadi dan gelar non akademik yang tadi kita sebut Certified in Islamic Studies tadi. Ya, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia telah tersertifikasi dalam bidang studi Islam. Kalau gelar sarjananya sesuai dengan program studi yang dipilih. Bisa sarjana pendidikan, bisa sarjana hukum, bisa sarjana ekonomi, ya bisa sarjana sosial. Nah, kemudian sistem pembelajaran. Nah, ini tadi sudah kita jelaskan untuk RPL masa studi 3 semester sampai lulus. Kalau yang reguler itu masa studinya 7 semester. Nah, kemudian sistem pembelajaran itu online melalui live interaktif Zoom meeting. Jadi, kita melaksanakan perkuliahan ini itu interaksi langsung dengan dosen. Karena sebagian perkuliahan online yang lain itu kita diminta untuk menyimak rekaman saja. Ya. Jadi menyimak rekaman. Kalau ini tidak, kita online ya, langsung. Jadi bisa tanya jawab dengan dosennya. Jadi bukan rekaman yang teman-teman nonton enggak. Kita hadir langsung. Jadi bukan rekaman. Nah, ya interaktif dan semua materi tersedia rekaman hanya saja kemudian setiap perkuliahan itu tersedia rekamannya. Misalnya nih, malam ini kita kuliah ya. Nah, anggap ini malam ini kita mulai perkuliahan kita. Teman-teman yang mungkin gangguan jaringan, mati lampu kan biasanya ada saja tuh problematika online ya. Nah, sehingga besok bisa menyimak rekamannya yang malam ini dilaksanakan itu. Jadi live interaktif Zoom meeting tapi tersedia rekamannya. Sehingga mahasiswa yang berhalangan hadir bisa menyimak rekaman dan tidak ketinggalan materi. Jadwal pembelajaran itu 4 kali pertemuan dalam sepekan antara Senin sampai Kamis ya. Jadi mulai Senin sampai Kamis dilaksanakan malam hari ba'da Isya. Kalau di Indonesia Barat itu kurang lebih 19.30, kalau di Indonesia Tengah itu 20.30. Indonesia Tengah itu Kalimantan sebagian ya, Sulawesi dan NTB, Nusa Tenggara, Bali itu masuk Indonesia Tengah, atau 21.30 waktu Indonesia Timur, Papua, Maluku ya. Yang tahun lalu ada mahasiswa kita dari Papua ya. Mereka alhamdulillah mengikuti dengan aktif juga walaupun selesainya kalau di Indonesia Tengah selesai jam 10, dia selesai jam 11 malam. Nah, jadi itu sistem perkuliahan kita ya. Nah, jadi sistem pembelajarannya gitu. Jadi dan satu pertemuan ini hanya satu mata kuliah. Jadi sepekan itu kurang lebih 4 mata kuliah saja. 4 mata kuliah. Nah, dalam 3 bulan 4 mata kuliah. 3 bulan kedua 4 mata kuliah. Jadi satu semester itu sama 8 mata kuliah kurang lebih atau 7 atau 8. Tapi dilaksanakan 4 dulu atau 3 dulu.
kemudian berikutnya 3 atau 4 lagi. Jadi tidak 8 sekaligus. Kenapa kita terapkan sistem ini? Supaya teman-teman tuh bisa konsen. Dan bayangkan, kalau pada saat yang sama kita belajar 8 mata kuliah langsung itu pusing. Belum lagi kalau semua ngasih tugas. Nah ini, satu semester itu kita bagi 2 tahap. Yang kita sebut termin 1 dan termin 2. Nah misalnya termin 1, itu 3 mata kuliah dulu. Ya, karena ada nanti mata kuliah yang 2 kali pertemuan sepekan, 3 mata kuliah. Teman-teman bisa konsen, pokoknya periode ini 3 bulan ini hanya belajar 3 mata kuliah. Selesai itu masuk termin kedua, selesaikan lagi 3 mata kuliah. Jadi satu semester 6 mata kuliah, baru pindah ke semester berikutnya. Pokoknya kita siapkan sistemnya itu supaya teman-teman bisa konsentrasi lebih maksimal lagi. Kemudian, nah ini rekaman kita ya, teman-teman yang tidak ada halangan dia mengaktifkan Zoom kameranya yang kita harapkan. Tapi kalau misalnya di jalan sedang kurang sehat atau tidak memungkinkan jaringan, kita menyimak tetap boleh untuk izin off cam ya. Nah, di sini kita ada yang berbahasa Arab, tapi jangan khawatir, teman yang masih minim juga belajar bahasa Arabnya, ya, itu masih ada solusi, ya, untuk mengikuti. Jadi jangan khawatir, sambil terus belajar, ya. Nah, ini kita juga punya pelatihan pelatihan ini seperti kemarin pelatihan yang kami laksanakan. Nah, kurikulum, ya. Kita ada yang namanya kurikulum Dirasat Islamiyah. Ini kurikulum inti. Materinya materi keagamaan. Akidah, fikih, akhlak atau adab, tajwid, bahasa Arab, usul fikih, mustalahul hadis, dan ulumul Quran. Ini 8 mata kuliah yang wajib untuk semua program studi. Jurusan apapun itu mengambil 8 mata kuliah ini nanti. Ya, nah, 8 mata kuliah ini. Nah, karena teman-teman ini programnya 3 semester, nanti mungkin akidah dan fikih ini kita sampaikan saat matrikulasi. Sedangkan nanti di Januari itu langsung masuk akhlak, adab, sama nanti lanjut tajwid. Ya, ini sekali lagi mata kuliah dasar untuk semua jurusan. Nah, ada panduan-panduannya, kurikulumnya kita ambil dari Muqarrarnya Jami'ah Sofwa atau Sofwa University Mesir. Nah, selain kuliah di Dirasat Islamiyah ini, kita punya juga kurikulum ilmu tarbiyah. Nah, teman-teman yang mengambil pendidikan Islam itu akan mendapatkan kurang lebih ini ya, 16 mata kuliah, sebenarnya hanya 14 saja. Karya ilmiah ini kan tugas akhir dan munaqashah ini ujiannya. Jadi 14 mata kuliah bisa dibaca yang seputar tentang pendidikan semua. Kemudian kalau mengambil ilmu syariah, kalau tadi kan tarbiyah itu pendidikan Islam, ini ilmu syariah. Nah, ini dibagi dua nih. Ada yang program studinya hukum keluarga Islam, ada yang program studinya ekonomi syariah. Ada ya mata kuliah yang sama, terutama untuk 1, 2, 3, 4 ini sama. Pengantar ilmu fikih, tafsir ayat ahkam, hadis ahkam, qawaid fikih. Tapi nanti begitu 5 dan seterusnya, ini berbeda. Ini bahas fikih munakahat, ekonomi syariah, bahas fikih muamalat maliyah. Di sini bahas ilmu waris, sini bahas manajemen bisnis syariah dan seterusnya ya. Nah, jadi ini untuk yang ilmu syariah. Kemudian ilmu dakwah. Ini juga ada ilmu dakwah. Ini pengantar ilmu dakwah, tafsir ayat dakwah, jurnalistik, public speaking, manajemen dakwah, psikologi dan seterusnya juga. Ya, ada 16 atau mata kuliahnya itu ada 14. 15 16 ini tugasnya. Nah, tenaga pengajar kita, alhamdulillah, dari berbagai macam latar belakang, baik dalam maupun luar negeri. Ada alumni Al-Azhar, ya, University Mesir. Ada alumni Madinah, ada alumni Sudan,
Dan kita ada satu alumni Manchester ini, Ustadz Nur Ahmad, untuk mengajar psikologi pendidikan, ya. Nah, ada alumni Australia yang biasa mengajar tentang manajemen, ya. Beliau Ustadz Dr. Agam, ya. Nah, kami tidak cantumkan namanya, mungkin nanti dicantumkan namanya. Dan yang alumni kajian School of Management, Ustadz Dasep. Ada alumni Lipia juga, nah alumni Ma'had dan Perguruan Tinggi Islam dalam negeri. Ya, nah insya Allah kalau teman-teman menyimak ada faedah-faedah ilmu nanti yang teman-teman bisa dapatkan di sini. Ini testimoni, ya, ini testimoni di angkatan yang lulus tahun 2024. Ya, mungkin sebagian kalau yang bisa ini bisa ada yang kenal, ya. Yang testimoni baru kami belum buat, yang angkatan 2025. Jadi ini sudah ada kita 3 tahun, tapi sudah 2 yang meluluskan. Yang lulus tahun 2024 itu kita 29 orang, baru satu program studi saja pendidikan agama Islam, 29 orang. Kemudian di tahun 2025 ini, ya, mohon maaf, yang di 2024 itu juga 29 itu PAI saja, 11 itu MPI, jadi ada 40 orang. Nah, di 2025 yang barusan ini, tadi kemarin ada 2 tahap, itu 49 orang yang lulus. Nah, tahun 2026 ini, ya, ini kan masuknya tidak lama lagi, kita 2026, sekitar bulan September nanti, jika tidak ada halangan, seingat saya, itu nanti kurang lebih, ya, 80-an, ya, 70 atau 80-an yang akan lulus di 2026. Nah, teman-teman yang mengambil RPL itu nanti insya Allah akan lulus di 2027. Ya, ada sekitar 50-an lebih juga, ditambah yang saat ini teman-teman bergabung 20, ya. Yang kemarin 50 itu yang mengambil RPL 2 tahun. 4 semester. Kalau teman-teman kan 3 semester itu. Nanti lulusnya sama. Ya, lulusnya sama. Itu berarti sekitar 70 atau 80 juga di 2027 nanti. Nah, ini biaya. Baik, saya jelaskan semua supaya nanti tidak ada kebingungan, jelas, karena kami tidak ingin ada biaya-biaya yang disembunyikan, ya. Nah, ini yang saya jelaskan yang RPL aja, yang kelas khusus, ya. Pendaftaran itu 500.000. Adapun yang di bulan November kemarin itu dapat diskon, ya, makanya 250.000. Tapi sekarang sudah normal. Uang per kuliah itu 1 juta, ya. Ini 1 kali saja di awal masuk. SPP per bulan 550.000. Jadi SPP itu pada asalnya dibayar 1 semester. Cuman kita tahu tidak semua teman-teman tuh bisa kalau sekaligus. Kalau 1 semester kan ini 3.300.000. Nah, kita perbolehkan kemudian untuk 550, ya. Nah, tapi nanti untuk NIM nanti setelah lunas 1 semester. Saya jelaskan yang lain dulu. Nah, kemudian untuk biaya ujian. Ada yang namanya ujian komprehensif. Ujian komprehensif itu setelah teman-teman menyelesaikan semua mata kuliah, sebelum lulus itu dilaksanakan ujian dengan soal gabungan mata kuliah itu untuk menguji kemampuan secara umum. Nanti ujiannya dalam bentuk menjawab soal, ya, menjawab soal online juga. Nanti tugas akhir itu ada namanya seminar proposal. Seminar proposal ini teman-teman mempresentasikan tentang rencana penelitian. Nah, kemudian itu ada biaya 500.000, seminar hasil. Ini tugas akhir, ya, skripsi, sama nanti munakosah. Itu 500. Nah, kemudian biaya kelulusan, yudisium. Yudisium itu saat teman-teman sudah ditetapkan lulus. Jadi umumkan kelulusannya itu 1 juta. Ingat, yang dimaksud biaya yudisium ini bukan biaya mengikuti yudisium, ya. Tapi biaya yang mesti teman-teman bayar saat sudah diumumkan kelulusannya. Nanti sebelum
ijazah dan sertifikatnya dikirim dikeluarkan, teman-teman membayar lagi 2 juta. Kenapa kita kok ada banyak biaya? Ya ini dipecah supaya lebih ringan. Kalau mau tidak dipecah ya boleh sekaligus. Ya. Nah, di sini yang dibayar per bulan itu hanya SPP saja. Ya, sedangkan yang lain, pendaftaran, prakuliah, ujian, biaya kelulusan ini 1 kali semasa kuliah. SPP bisa dibayar per semester di awal semester. Jika dibayarkan per semester, maka biayanya 3.300.000 selama 3 semester saja. Nah, syarat untuk mendapatkan NIM lunas pembayaran SPP 1 semester. Jadi kalau teman-teman membayar SPP-nya langsung lunas 3.300.000, langsung diajukan NIM. NIM itu nomor induk mahasiswa, dan nanti teman-teman bisa mengecek secara online bahwa teman-teman itu terdaftar dan sudah mendapatkan surat keterangan aktif kuliah. Tapi kalau membayarnya per bulan nggak apa-apa, diangsur. Nanti di bulan ke-6 setelah lunas 1 semester ini, baru NIM-nya kita keluarkan. Ya, ini kebijakan kampus memang. Kenapa? Karena jangan sampai nanti NIM-nya sudah keluar, malah teman-teman kemudian tidak aktif untuk kuliah. Ya, jadi itu bentuknya. Kalau membayar di awal kan komitmen, berarti. Itu teknis saja, tapi nggak ada masalah juga per bulan ya. Nah, yang penting itu lihat sini, biaya total 16.400.000 ini sampai lulus. Ya. Nah, jadi 16.400.000 itu sudah sampai lulus ya, masuk SPP dan biaya ujian. Nah, ini yang saya katakan tadi, memang kalau kita melihat 553.300.000 per semester. Nah, yang reguler saja coba teman-teman cek ya. Kuliah-kuliah di kampus sekarang itu rata-rata segitu. Dan itu 8 semester. Kita hanya 3 semester saja. Nah, coba seandainya saya ingin mengajak teman-teman apa namanya berhitung ya. 16.400.000 itu seandainya kita kuliah selama 4 tahun. Nah, 4 tahun berarti 48 bulan. Ya, 48 bulan berarti. Jadi sekitar 340.000 saja. Atau kalau kita bagi 16.400.000 itu kita bagi selama 8 semester. Jadi 1 semesternya hanya 2 juta. Nah, kalau kuliah reguler rasanya enggak dapat kuliah yang apa namanya 2 juta itu selama 1 semester. Itu belum lagi biaya masuknya, ya. Belum lagi kemudian biaya-biaya yang lainnya, ya. Nah, jadi ini memang segini tapi hanya diselesaikan 3 semester saja. Tapi perlu diingat nih, kami jelaskan juga supaya nanti teman-teman tidak kaget. Ada biaya, biaya di atas belum termasuk biaya jas alma mater dan KTM. Ya, kartu tanda mahasiswa. Nah, ini wajib, ini biayanya 400.000. KTM-nya itu KTM yang bagus ya. KTM yang bagus. Kenapa? Karena bisa berfungsi juga sebagai kartu tol. Sehingga tidak memenuhi dompet tapi ada fungsinya. Nah, ini nanti di awal teman-teman wajib untuk memiliki, karena apa? Karena kita kerjasama dengan kampus. Nanti itu teman-teman yang ikut RPL itu akan dibuatkan surat rekomendasi dari AILA supaya bisa mengikuti RPL-nya. Nah, syaratnya itu nanti dibuktikan bahwa teman-teman memang sudah resmi menjadi mahasiswa AILA. Bagaimana caranya? Di antaranya adalah dengan berfoto dengan jas alma maternya dan juga kemudian KTM-nya. Ya. Nah, jadi itu untuk biaya. Nah, kemudian syarat umum ya, ini sudah mengisi formulir pendaftaran dan biasa. Ini nanti nomor 3 sampai kemudian 7 ini disiapkan apa namanya berkasnya. Nah, usia ijazah SMA minimal sudah 2 tahun atau lebih ya. Jadi ijazah yang bisa RPL itu ijazah tahun 2023. Jadi 2022, 2020, 2010.
tahun 95 itu semakin tua semakin bagus. Tapi kalau baru lulus tahun kemarin, lalu lulus tahun 2025, ikut RPL itu belum memenuhi syarat. Karena filosofinya RPL itu untuk yang sudah memiliki pengalaman, ya. Nah, memiliki pengalaman. Nah, kemudian surat pengalaman mengajar atau bekerja atau bukti pernah kuliah sebelumnya. Salah satunya saja, ya. Nah, ini nanti mulai besok teman-teman yang sudah mendaftar bisa daftar ulang dengan melampirkan ini semua, ya. Nah, tapi untuk pas foto biasanya ada yang belum siap pas fotonya, ya. Atau surat pengalaman mengajar ini karena mungkin butuh waktu untuk minta ke tempatnya atau ini menyusul nggak apa-apa, ya. Poin 7 di sebelah sini dan poin 2 ini menyusul. Tapi yang lain kemudian itu harus diisi. Nah, termasuk yang saya jelaskan juga apa untuk daftar ulang itu. Nah, kami berusaha untuk kemudian solusi pembayaran itu supaya jangan sekaligus. Jadi, kalau teman-teman daftar ulang saat ini nih, ya, sampai nanti awal Januari, yang wajib untuk dibayarkan kan pendaftaran sudah. Itu ini dulu. Biaya alma mater dan KTM ini 400.000 ini saja. Nah, nanti prakuliah, uang prakuliah ini yang 1 juta ini boleh diangsur 2 kali. Bulan Januari dan bulan Februari. Itu boleh, ya. Kalau yang mau sekaligus boleh. Tapi yang mau ngangsur, kita tahu teman-teman sebagian guru, ya, yang mungkin juga tidak punya dana yang siap sekaligus. Tapi kalau diangsur bisa. Nah, itu Januari dan Februari. SPP itu kita mulai hitung bulan Maret, ya. Bulan Maret nanti kita hitungnya. Jadi tidak numpuk. Jadi bulan Januari dan Februari teman-teman fokus untuk membayar uang prakuliah saja dulu. Kalau bisa sekaligus nggak apa-apa saya bilang tadi. Nah, untuk SPP, pembayaran SPP pertama itu di bulan Maret. Adapun biaya ujian ini nanti, ini, ya, ketika sudah mau ujian skripsi, mungkin 6 bulan sebelum kelulusan. Itu pun bulan ini dulu, ini bulan depannya lagi, ini bulan depannya lagi. Sehingga tidak sekaligus. Karena kami memahami kalau sekaligus mungkin terasa sulit. Tapi kalau seandainya ada yang mau sekaligus juga monggo. Silahkan, ya. Hal itu tidak mengapa. Nah, baik. Itu, ya. Jadi nanti mulai besok sudah bisa daftar ulang. Kami kirim linknya, ya. Nah, siapkan ini saja. Poin 7 sama poin 2 boleh menyusul. Ini tata cara pendaftaran, ini sudah tahu, ya. Ini kalau ada teman yang mau mendaftar boleh direkomendasikan ini. Nah, jadwal. Nah, saya ingin jelaskan kemudian jadwal. Pendaftaran gelombang 1 itu tanggal 1 sampai 30 November kemarin. Ya, teman-teman, sebagian besar ini adalah di gelombang 1. Kemudian pendaftaran gelombang 2 saat ini. Dari tanggal 1 kemarin dan bisa sampai tanggal 31 Desember nanti. Nah, mungkin siapa tahu ada yang ikut belum daftar, boleh segera daftar, ya. Atau ada temannya bisa direkomendasikan segera, kita masih buka sampai tanggal 31. Nah, untuk daftar ulang, teman-teman yang sudah mendaftar langsung sudah bisa daftar ulang mulai besok 20 Desember sampai 3 Januari. Ya, ini masih bisa. Nah, kita akan melaksanakan kuliah matrikulasi. Apa yang dimaksud dengan kuliah matrikulasi? Mempersiapkan, kan teman-teman ini kelas percepatan. Bahkan kalau yang sebelumnya itu RPL 2 tahun, 4 semester, teman-teman ini kuliahnya hanya 3 semester saja. Nah, nanti ada materi-materi yang 6 bulan itu kita sampaikan ringkasannya, rangkumannya di dalam kuliah matrikulasi ini. Yang itu akan dilaksanakan, ya, selama kurang lebih 2 pekan. Tanggal 5 sampai 15 Januari. Sebenarnya 8 pertemuan totalnya. Ya, 8 pertemuan. Nah, Senin sampai Kamis lagi. Nah, 2026.
Kemudian setelah itu ada ujian matrikulasi. Dari kuliah 2 pekan ini kita akan ada ujian. Nah, ujiannya tentu jangan khawatir, hanya untuk mengukur tingkat kemampuan teman-teman. Nanti setelah itu teman-teman ya mendapatkan sertifikat matrikulasi. Artinya apa? Teman-teman yang begini, untuk RPL itu sebenarnya sulit. Ada sertifikat-sertifikat pendukung. Nah, bagi teman-teman yang tidak punya sertifikat pendukung, maka sertifikat matrikulasi ini kita bisa gunakan. Ya, jadi dilampirkan nanti sangat bermanfaat bahwa teman-teman sudah mengikuti mata kuliah matrikulasi itu sehingga dianggap layak untuk bisa melanjutkan program RPL-nya. Nah, kemudian kuliah perdana itu semester genap dimulai 26 Januari 2026. Ya, kita mulai nanti. Tapi Ramadan kemungkinan kita libur. Jadi kita kuliah kurang lebih nanti 3 pekan. Setelah itu libur, ya mungkin nanti hanya ada info-info lewat grup WA saja. Kalau Zoom-nya kita libur karena kita fokus Ramadan ya. Ramadan itu agak sulit. Nanti di Syawal kita lanjutkan lagi. Tapi 26 Januari kita sudah mulai. Jadi mulai kuliah itu sebenarnya tanggal 5 Januari nanti. Nah, 26 Januari inilah teman-teman nanti bergabung dengan kelas-kelas yang lain itu ya. Nanti dipecah sesuai dengan jurusan yang teman-teman pilih. Nah, ini ya struktur organisasi kita. Saya pembina kita Ustadz Dasep, direktur ya. Wakil direkturnya ada program di Ustadz Hidayah, di Ustadz Sania, divisi keuangan dan seterusnya. Nah, ini lembaga pelatihan AILA kita sudah punya badan hukum ya. Sebagai lembaga pendidikan pelatihan sudah terdaftar di SK Kemenkumham juga ya. Kita sudah ada NIB juga dan seterusnya alamat kantornya di Samarinda, Kalimantan Timur. Baik ya, nah, silahkan teman-teman persiapkan pertanyaan. Tapi sebelumnya itu saya izin untuk menunjukkan, ini slide saya masih kelihatan ya. Saya pindah kelihatan enggak? Masih Ustaz. Nah, jadi ini contoh. Teman-teman nanti, ketika sudah 1 semester membayarnya nanti, teman-teman akan mendapatkan surat keterangan aktif kuliah dari kampus induk kita. Ini kalau yang jurusan manajemen pendidikan Islam. Ini contoh yang kemarin ya. Nah, kemudian ini yang ekonomi syariah, ini 2025. Ya. Kemudian, nah ini yang PAI ya. Nah, ini PAI. Jadi ada. Jadi jangan khawatir teman-teman terdaftar itu nanti ya. Nah, ini ya. Nah, nanti ijazah. Nah, ijazah sebagian saya ini kan sensitif, Pak. Isu ijazah lagi sensitif. Nah, kita ini yang PAI ya. Nah, sebentar PAI kelihatan ya. Nanti ada akreditasinya. Nah, kalau dilihat gini mungkin ya. Nah, ini yang 2025 kemarin. Ini yang manajemen pendidikan agama Islam, pendidikan Islam. Ini scan-nya ya. Ini dari aslinya kita scan. Mungkin kalau agak kurang jelas scan-nya. Nah, tapi yang terpenting teman-teman, ya, kalau begini, untuk sekarang itu sudah tidak bisa lagi kemudian kita berdebat ijazah asli palsu untuk produk ijazah yang sekarang ya. Kenapa? Nanti bisa kita telusuri, ya, telusuri, ya. Nih contoh nih. Ini tadi Bapak Sarfi A, ya. Nah, itu akan ada di PD Dikti nanti. Nah, ini di PD Dikti bisa dicek ada nomor induknya. Jadi teman-teman yang nanti sudah diajukan NIM-nya dapat NIM itu bisa cek betul enggak saya terdaftar. Nanti kalau ini kan lulus. Nanti teman-teman statusnya itu aktif. Nah, aktif. Nah, ini kan udah lulus. Nah, setelah itu kita ada nanti masuk di, saya simulasikan saja ya. Saya simulasikan 1 kali. Ini kelihatan webnya ya. Nah, jadi untuk mengecek ijazah kita terdaftar atau tidak. Nah, ijazah kita untuk terdaftar atau tidak itu kita ceknya di sini. Pertama,
kita buka kampusnya dulu. State at Taqwa. Nah, di sini ada dua. Nah, yang kita kerjasama ini Taqwa Gigat Kalong Bandung. Bisa kita cek di sini. Lalu kemudian pilih program kita sarjana. Lalu kemudian masukkan program studinya. Pendidikan, agama, ya, Islam. Nah, dia kadang-kadang ini tak muncul. Ya. Nanti intinya itu akan terlihat ijazahnya, nomor ijazahnya itu di sini bisa terlacak. Ini webnya lagi maintenance mungkin ya sebentar. Nanti bisa kita kembali lagi ke sini kalau belum aktif, ya. Nah, jadi akan muncul seperti di sini. Nah, kalau di sini NIM-nya. Kalau di sini nanti ya akan muncul nomor ijazahnya, ya. Nomor ijazahnya akan muncul, ya. Kalau sudah dicek itu akan muncul di sini. Nah, tadi muncul ya yang di awal, tapi ini mungkin sedang gangguan. Nanti kita akan kembali lagi ke sini, ya. Nah, jadi semua itu bisa dilacak. Teman-teman daftar surat keterangan aktif mata kuliah, kemudian nanti terdaftar di PD Dikti, lalu kemudian teman-teman juga akan bisa diverifikasi ijazahnya itu di ya eh, web ini ya di apa namanya PISN namanya ya. Nah, itu bisa kita coba ini dulu. Mudahan bisa. Nah, ini nah manajemen pendidikan Islam NIM kita ambil nah berdasarkan NIM-nya tadi. Ini kan ada NIM-nya sini. NIM-nya kita cek ya. Memang agak ribet nih kita harus masukkan kode ini ya. Nggak boleh salah ini. 6 YT YN. Nah, gagal salah masukkan. D 4J E Q R. Mudahan tidak salah. Nah, NIM ditemukan. Program studinya ini, program pendidikannya sarjana, program studi itu perguruan tinggi tadi ya, manajemen pendidikan. Ada nomor ijazah, ya, status mahasiswa lulus. Nah, jadi sekalipun kita dapat cetak ini, nah ini bisa dicek, ini betul enggak nih? Nah, tinggal lihat NIM-nya saja nanti, bisa kita telusuri. Nah, ternyata di penomoran ijazah nasional ini muncul nomor namanya SARPA ada. Sehingga nggak bisa lagi kita kemudian mengatakan ini abal-abal bisa di kalau abal-abal betul-betul abal-abal nggak akan muncul dia di sini ya. Nah, kurang lebih seperti itulah teman-teman ya. Nah, jadi saya memahami bahwa di awal-awal sangat maklum sekali ya ada teman-teman yang ragu, bertanya dan lain sebagainya. Nah, tapi ya kita sudah sosialisasikan insya Allah kita aman dan kami juga ya bertanggung jawab ya teman-teman yang kenal saya, kita punya pondok, kita punya apa, ya di medsos juga saya aktif, ya. Nah, jadi insya Allah saya akan dampingi, bantu teman-teman sampai lulus, karena bagi saya, ketika teman-teman lulus dengan baik, ini bukan hanya bermanfaat bagi teman-teman sendiri, saya yakin ini untuk kemajuan lembaga pendidikan Islam. Kenapa? Karena kalau teman-teman yang sudah aktif mengajar, sudah kemudian usia juga, ya, apalagi kemudian sebagian sudah berkeluarga, harus kuliah lagi ya dengan sama yang ya anak-anak yang baru lulus, tentu kan kesulitan kita. Nah,
Maka kita berikan solusi ini insya Allah, ya, mudah-mudahan Allah beri kemudahan. Baik, itu teman-teman, boleh silahkan kalau ada yang mau tanya yang belum jelas ditanyakan saja, ya, jangan sungkan-sungkan, lebih baik kita jelas sejak awal tuh jauh lebih baik. Silahkan. Ustadz, izin bertanya. Silahkan Pak Sanjaya. Kemarin pas daftar, saya ada langsung biaya uang pendaftaran ya, prakuliah dan uang apa pendaftaran tadi ya. Tinggal nyicil SPP sama alma mater gitu ya, Ustadz ya. Oh ya, antum yang sudah ya, bayar kuliah ya? Iya, ya, udah langsung kemarin. Oh ya, berarti kalau sudah. Berarti tinggal alma mater nanti antum. Nah, nanti Oh, iya. SPP itu di bulan Maret, ya. Nah, ya betul. Memang ada kemarin yang catatan ada yang langsung bayar kuliah, rupanya antum ya. Ya, Ya, Ustadz. aman insya Allah. Satu lagi, Ustadz, boleh? Silahkan. Untuk tugas akhirnya nanti jurnal atau skripsi gitu, Ustadz. Boleh milih gitu, Ustadz. Ya, baik. Ya, saya sampaikan saja ini nanti secara global ya, nanti teknis ketika ada bimbingan skripsi. Jadi pada asalnya S1 itu tugas akhirnya adalah skripsi, ya. Nah, tapi kemudian kita melobi, ya, ada ndak alternatif lain? Karena kalau skripsi ini bukan gampang-gampang susah ya, susah-susah gampang, susahnya 2 kali ya. Nah, susah-susah gampang. Pengalaman saya di tahun pertama banyak yang tak kendala itu, ya. Nah, kemudian kampus memberikan kebijakan. Boleh saja jurnal. Karena memang nanti bisa dicek juga regulasinya bahwa tugas akhir itu skripsi boleh atau yang lain. Nah, salah satunya adalah jurnal. Salah satunya adalah jurnal. Cuman kalau jurnal ini nanti ada tambahan biaya karena memang yang namanya publish jurnal itu membutuhkan biaya, ya. Nah, kalau kami kuliah di S3 sekarang itu tergantung tingkat jurnalnya. Bahkan kemarin ada yang jurnal Sinta 2 itu sampai 3 juta, tapi kita nggak sampai yang akreditasinya tinggi-tinggi, ya. Nah, saya belum bisa memastikan, tapi mungkin antara 500 sampai 1,5 juta kurang lebih begitu untuk biaya bimbingan dan biaya publish. Tapi lebih mudah. Kenapa? Karena kalau itu nanti kalau jurnal itu kan 15 halaman aja kurang lebih. Kalau skripsi harus sampai 60 halaman dan ujiannya kita ada 3 kali. Kalau jurnal itu hanya sekali. Nah, tapi ini gambaran saja, Anda usah kemudian pusing di depan. Insya Allah saya dampingi nanti. Mau yang jurnal, mau skripsi, kita ada penjelasan step by step-nya. Ya. Nanti yang penting maksudnya ada alternatif-alternatif. Ya. Nah, dan pengalaman teman-teman yang kesulitan kita bina, yang penting mau komunikasi, insya Allah bisa selesai. Itu ya, akhir pajak. Ya, Antum Ustadz. domisili di mana? Bekasi, Ustadz. Antum domisili di mana? Bekasi. Bekasi ya, insya Allah. Silakan yang lain. Izin Ustadz bertanya, Ustadz Tamrin. Ya, Pak Tamrin silakan Pak. Ya. Ya, mau nanya Ustadz, jadi kalau di RPL itu dari kompetensi maupun pengalaman itu kira-kira maksimal konversinya itu berapa SKS ya? Ya, baik Pak. Nah, ini bagus pertanyaan ya. Jadi memang Pak nanti tergantung ya, beda-beda jumlah SKS-nya itu ya. Kalau kita padat-padatkan maksimal itu nanti bisa kita sisanya itu intinya bisa kita selesaikan dalam 3 semester itu tadi. Nah, jadi kalau total ini kan total
SKS itu ada yang 130-an, ada yang 120-an. Memang kalau maksimal betul bisa sampai 80. Nah, kalau di AILA itu kita berikan kemudahan begini, Pak. Makanya semua nanti konversinya itu kita seragamkan. Makanya kita ada matrikulasi, ada eh, mata kuliah pendidikan yang kita ulang. Sehingga apa? Sehingga itulah yang dikonversi, sisanya dikonversi itu. Nah, sehingga tidak ada keraguan lagi bahwa teman sudah mendapat ini, tidak mendapat ini. Karena kalau tidak kita seragamkan begitu, nanti di kelas ini nanti macam-macam nih. Ada yang mengambil mata kuliah ini, yang ini mata kuliah ini nanti berbeda-beda. Sehingga apa? Dengan yang kita presentasikan tadi, bahwa teman-teman hanya mengambil mata kuliah itu, sisanya akan kita konversi. Ya, itu. Gitu, Pak. Lebih. Oke, Mungkin terima yang kasih. tentang, ya, sama. Insya Allah 1,5 tahun selesai. Bu, ini Ustazah Elis, silahkan. Yang raise hand, tafadhol. Ya Ustadz, terima kasih. Pertanyaan kami begini Ustadz, kan kemarin kami tahun 2024 kemarin selesai kuliah D4, tapi jurusan teknologi pertanian. Dan tahun itu juga kami diterima kerja di salah satu sekolah SD, Yayasan Islam. Kami mengajar di situ, jadi ini nanti dan di syarat RPL itu kan Ustadz usia ijazah SMA minimal sudah 2 tahun. Jadi pertanyaan kami nanti yang kami kasih masuk ini ijazah pas kami kuliah D4 itu Ustadz atau bagaimana? Terus apakah titel kami yang di wisuda kemarin bisa ikut Ustadz nanti di ijazah kami yang ini? Oh, baik. Ya itu Ustadz. Ya, baik. Pertama, untuk mendaftar kuliah S1-nya, tetap yang dilampirkan yang menjadi acuan itu adalah ijazah SMA-nya. Tapi nanti ijazah D4-nya itu dilampirkan sebagai pendukung dokumen RPL tadi. Ya. Supaya apa? Supaya nanti menguatkan. Kalau ada keterangan mengajarnya ditambah lagi. Berarti kan mengajarnya 1 tahun. Idealnya tuh 2 atau 3 tahun. Nah, lalu kemudian ditambah tadi yang dengan kuliah D4 Allah itu lebih bagus. Nah, kalau pertanyaannya tentang gelarnya, ya tentu gelar D4-nya di ijazah yang ini tidak dicantumkan sebagaimana kita kalau lanjut S2. Saya S2 dapat MPD. Di ijazah itu ya nama saya Agus Salam, kemudian diberikan gelar MPD. Ya tidak dicantumkan ini, tapi gelar itu diakui. Nah, jadi kalau nanti menulis misalnya di profil atau kita menulis nama kita D4, kita D4-nya apa gelarnya? STRT Ustaz. STRT. Nah, sarjana ini ya, terapan ya. Nah, Iya Ustaz. terapan ini itu ditulis baru kemudian SPD setelahnya itu bisa jadi diakui dua-duanya. Cuma di ijazah, kalau di ijazah cantumkan ijazah apa gelar sebelumnya enggak, itu semua ijazah enggak. Kan banyak kasus juga nih yang angkatan yang lalu mungkin nggak tahu yang tak SMA. Yang sudah S1 sarjana ekonomi atau sarjana teknik, tapi kemudian karena dia mengajar pendidikan agama Islam, dia ngambil kuliah pendidikan Islam lagi. Nah, jadi sama kurang lebih seperti itu. Ya, Allah alam bisawab. Terakhir Ustadz, yang di syarat pendaftarannya itu kan melampirkan fotokopi ijazah. Jadi yang kami lampirkan nanti fotokopi SMA. ijazah yang mana Ustadz? SMA. SMA atau? SMA. Ijazah SMA ya. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Silakan Pak Ahmad. Wah, ini mahasiswa S2 nih. Ahwan bertanya Silakan, Pak. Ustaz. Itu Nah, bisa nggak kita nanti pada saat lulus
itu kita minta gelarnya MSI gitu, Ustaz. Ya nggak bisa, Pak. Sesuai, itu kan sampai S2 ya. Sesuai Iya. dengan program studi kita masing-masing kan. Gelar Jadi kan nggak bisa dipesan, Pak. kan, Ya, kan karena gelar itu disuruh. jadi tetap MPD gitu ya. Ya, kalau yang S2 MPD. Nah, Oke, syukron ini Ustaz. yang saya sosial ini. Ya, Puan, Pak. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang lain silahkan. Yang tadi mungkin ada beberapa yang masuk belakangan, nanti insya Allah Zoom ini kita rekamannya ada ya, nanti kita share di grup ya. Di Unsila itu ada petus hukumnya apa ya? Oh ya, Pak Haji Sobian ya. Di Iya. Unisula ada, Pak. Cuma untuk S1 kami tidak kerjasama sama Unisula. Nah, kami kerjasama sama Unisula itu yang S2, Pak. Nah, S3-nya ada nggak? S3 hukumnya? Belum ya, belum dibuka kerjasamanya. kalau ini belum. Coba kita sapa Belum, Pak, tahun depan ya, kita bisa ambil S3 hukum. Mudah-mudahan, Pak. Ya. Nah, jadi S1 hukum Islam aja yang Ya, ada nanti betul. ya, itu yang di Hukum Islam. STAI itu ya, Ya, di betul. Sekolah Tinggi Agama Islam. Ya, betul. Tapi dah SH itu ya, SH ya. Detailnya SH. Sekarang semua sama. Mau hukum Islam, mau hukum umum, semua gelarnya SH. SH ya. Ya udah itu Ya. aja nanti Pak Kiai. Jadi Ya, pas terima kasih. itu Ya, nanti nanti saya japri aja persyaratannya, nanti saya kirim. ya, nanti kita share juga, Pak. Maaf. Baik, saya izin jawab lewat chat ini ya. Nah, ini Gus Rita Oza ya, jazakallah Ustaz. Pak Yakum atas paparannya sangat memudahkan kami untuk berkuliah, bisa mendukung aktivitas dakwah. Ya, memang kita niatkan ini kemudahan para guru dan aktivis dakwah. Hawapi Abwan Ustaz, belajarnya dari jam berapa sampai jam berapa? Belajarnya itu ya tadi sebagaimana kita sampaikan 19.30 WIB atau 20.30 WITA kalau jam kita. Ya kayak kita ini tadi, mulai tadi ini. Sampai jam 21, jam 9 kalau WIB-nya, kalau WITA-nya jam 22. Ya. Nah, jadi sekian kurang lebih seperti jam kita nih, sampai jam 10 malam kalau di tempat saya, atau di Indonesia Barat jam 9. Nah, nanti memang ada jam-jam yang, kalau ada yang Sumatera itu biasanya isanya agak lambat ya. Mungkin dia baru selesai isya itu, kalau di sana 19.40 nggak apa-apa. Kalau karena sholat izin aja telat, tapi setelah itu segala bergabung. Tapi ada yang nanti saat isyanya itu lebih cepat lagi ya. Jadi intinya kita mulai itu pada isyanya, supaya kita ya jangan sampai kemudian terlewat sholat isyanya kan gitu. Baik, ini cukup atau ada lagi? Sudah jelas ya. Nah, Dan Pak ya, wisudanya itu kita ke sana kah? Harus ke sana wisudanya. ya, wisuda ya nanti itu ada beberapa alternatif Pak Haji. Bisa kita ikut kampus bersama dengan kampus itu ya. Kemudian ada rencana juga kami mengadakan wisuda di sini, karena yang lebih banyak teman-teman yang di Kaltim. Ada rencana kita mengadakan juga di Kaltim ya. Nanti kita lihat situasinya. Tapi kalau ingin ke sana, itu lebih bagus lagi kita fasilitasi nanti. Ya, kayaknya enak di kampus sana gitu kan. Kelihatan Ya, anunya. lebih ya kesannya itu lebih ini ya. Kesannya lebih Boleh anu nanti gitu. ya. Ya, Oke baik. Pak Yai. Ya. Izin bertanya Ustaz. Ya, Izin bertanya Ustaz. silahkan. Ya, Begini silahkan. Ustaz, saya Rita di Depok Ustaz. Izin bertanya, tadi kan harus melampirkan surat keterangan bahwa kita bekerja di salah satu instansi atau di lembaga tertentu. Sementara saya sudah mungkin lebih kurang 7 tahun sudah resign ya, dari dulu saya mengajar di SDIT Ustaz.
Terus kemudian saya Ya. sekarang membina beberapa majelis taklim. Jadi untuk surat keterangannya gimana tuh Ustaz? Oh ya. Saat ini saya Berarti dakwah kalau di majelis taklim Ustaz. oh ya, dakwah majelis taklim. Ada yayasan nggak? Nggak ada. Belum ada Ustaz, karena memang ini kan pembinaan rutin gitu, ibu-ibu pekanan Ya. setiap taklim di beberapa Baik. majelis taklim Ya. gitu Ustaz. Gimana surat keterangannya tuh gimana Ustaz? Ya. Baik. Nggak apa-apa. Nanti pertama kalau ada yayasan nanti minta keterangan dari yayasan atau dari majelis taklim itu juga boleh kalau majelis taklim itu ada lembaganya bahwa menerangkan bahwa ustazah ini benar ya sebagai pengasuh pembina majelis taklim ini bisa. Atau Oh bisa ya. kalaupun tidak, nanti kami minta buat riwayat hidup saja. Nanti Oh baik. ditandatangani bahwa benar ini, nanti ditambah dengan sertifikat matrikulasi dari AILA itu yang akan menguatkannya insya Allah. Jadi bisa Oh nanti baik beberapa Ustaz. alternatif itu digunakan ya. Ya, syukur Ustaz. Afwan ya. Baik, teman-teman ya. Kalau memang tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini. Nanti boleh ya, kalau ada yang mau bertanya, baik di grup atau japri admin, atau japri saya juga itu boleh. Sehingga teman-teman nanti tidak ada kebingungan dan tidak ada keraguan ketika terus melangkah. Jadi tambah yakin gitu, lebih mudah nanti teman-teman untuk bisa mengikuti perkuliahannya. Nanti boleh masih ada waktu, jadi rekomendasikan teman-teman yang lain, mudah-mudahan ini menjadi jalan kebaikan bagi kita semua. Ya, baik itu yang kami sampaikan. Insya Allah nanti besok PDF-nya yang saya presentasi tadi, sama kemudian link YouTube-nya nanti rekamannya akan kita share besok ya, ditunggu saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kita cukupkan doa dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.